Halo semuanya, hari ini kita masih lanjut dulu ya untuk soal-soal UN-nya. Karena berhubung nih anak kelas 3 tanggal 3 April itu udah ujian UN kimia ya. Oke, semangat, terus semangat walaupun cuma sekitar 1 bulan lagi ya. Tepat 1 bulan lagi nih dari hari ini. Oke. Eh, Diketahui data potensial elektroda sebagai berikut. Oke, ini diketahui ada dua persamaan reaksi, yaitu fluor sama brom. Di sini sama-sama mengalami reaksi reduksi ya, yaitu menangkap elektron. Harga potensial sel untuk reaksi sebagai berikut. Oke, yang ini. Yang ditanya adalah ini, tetapi yang ditanya itu adalah potensial selnya. Oke, jadi kalau misalnya ada seperti ini, cara cepatnya teman-teman tinggal kurangin aja gitu. Oke, jadi caranya gini. Untuk cari potensial sel yang N0 sel ya, N0 sel itu kan sama dengan apa? Reduksi, ya kan? N0 sel reduksinya dikurang yang oksidasi. Atau nih, yang apa? Yang nilai N0 selnya itu besar dikurangi dengan yang kecil. Teman-teman masih ingat dong, yang mana yang reduksi, mana yang oksidasi, walaupun ini persamaan reaksinya sama-sama reduksi ya. Oke, jadi ini mengingatkan lagi, kalau nilai NL selnya itu besar, itu dia berarti mengalami reaksi reduksi. Tetapi kalau NL selnya kecil, itu berarti dia lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Oke, di sini untuk cari potensial sel, itu adalah yang reduksinya dikurang oksidasi. Di sini berarti yang paling besar nilainya adalah yang 2,87 ya. Teman-teman perhatiin nanti nilainya itu minus atau positif ya. Jadi hati-hati, jangan karena terpengaruh pada angkanya aja. Perhatikan dia minus atau plus. Oke. Di sini karena sama-sama plus, berarti yang paling besar itu adalah yang F. Berarti ini sama dengan 2,87 dikurang 1,06. Oke. Berarti 7 kurang 1, 7 kurang 6 kan 1 nih. 8 kurang 0, 8, 2 kurang 1, 1. Berarti nilainya adalah 1,81 volt. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal ke-62. Dapat data potensial reduksi standar. Ini ada beberapa persamaan reaksinya ya, beberapa unsur yang ionnya. Pernyataan yang benar mengenai data potensial reaksi standar. Oke, ini kita lanjut aja ya, langsung ke jawabannya. Kita pilih satu-satu, kita koreksi satu-satu yang mana yang benar. Oke, kalau yang A, logam Sn dapat mereduksi ion Fe. Oke, kita tentuin dulu nih. Sekarang di sini kan katanya antara Sn sama Fe. Oke. Sn itu nilainya Oke, jadi kita ngerjainnya berdasarkan nilai N0-nya. Terus Fe itu minus 0,44. Oke. Ini kan minus ya. Jadi teman-teman perhatiin. Ini yang paling besar yang mana? Yang paling besar berarti Sn dong, ya kan 0,14 minus. Sedangkan ini yang paling kecilnya. Oke. Berarti yang mengalami reduksi itu adalah Sn-nya. Oke, Sn reduksi, sedangkan Fe-nya itu adalah oksidasi. Oke. Kalau di optionnya dibilang apa? Logam Sn dapat mereduksi ion Fe. Salah ya. Seharusnya logam Sn ini dapat mengoksidasi Fe-nya karena dia sendiri mengalami reaksi reduksi Sn-nya. Oke. Next, ion Zn2+ dapat mengoksidasi logam Sn. Oke, lagi-lagi kita buat dulu nih ya. Antara Zn sama Sn-nya. Zn itu nilainya minus 0,76, sedangkan Sn itu nilainya minus 0,14. Oke, ini yang paling besar berarti yang ini dong, ya kan? Berarti ini yang reduksinya, ini yang oksidasi. Oke, pernyataannya di sini ion Zn dapat mengoksidasi logam Sn. Salah lagi ya. Zn sendiri mengalami oksidasi, berarti dia harus mereduksi temannya dong, oke kan? Jadi ini salah nih mengoksidasinya. Seharusnya ion Zn2+ dapat mereduksi logam Sn. Oke, next lagi, logam Ag merupakan reduktor paling kuat. Oke, ingat lagi, reduktor itu yang gimana? Reduktor itu yang paling gampang mengalami reaksi oksidasi. Oke, ingat ya, kalau dia reduktor berarti dia gampang mengalami reaksi oksidasi. Kalau dia gampang mengalami reaksi oksidasi, berarti E0-nya itu adalah yang kecil. Oke, berarti kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah Zn. Jadi Zn yang paling reduktor paling kuat. Ini salah ya. Ini Ag katanya. Seharusnya Ag itu yang paling mudah mengalami reaksi reduksi. Dan dia adalah oksidator. Oke. Kalau yang D,
notasi sel antara Fe sama Ag. Oke, kita lihat dulu nih. Fe katanya sama Ag. Fe-nya tadi minus ya. Minus 0,44. Ag-nya berapa nilainya? Plus 0,8. Oke, plus 0,8. Ini plus, ini minus, udah jelas ya. Ini yang reduksi, karena dia kan lebih besar nilainya ya. Sedangkan ini yang oksidasi. Oke, kalau buat notasi sel, teman-teman masih ingat? Oke, notasi sel itu kan anoda, garis 1, ini adalah ionnya, terus garis 2, ini jembatan garam, terus ion, baru ini katodanya. Ya kan? Di sini anoda itu berarti yang mengalami reaksi oksidasi dong. Berarti ini yang oksidasi, berarti ini yang anoda. Oke, ini reduksi, berarti ini yang katodanya. Oke, berarti ini Fe, ini Fe 2 plus atau 3 plus ya? Oke, 2 plus ya. Fe, terus ini Fe 2 plus. Oke, ini ionnya katoda, Ag plus, Ag. Oke, sama nggak? Benar dong. Oke, berarti jawabnya ini yang D dong, spontan dong, ya kan? Jadi kalau ini kita kurangin, kalau untuk cari N0 sel itu dia spontan atau enggaknya kan kalau dia hasil pengurangannya atau nilai potensial selnya itu kan positif ya. Kalau ini kalau kita kurangin berarti kan Ag dikurang Fe dong, ya kan? Katoda dikurang anoda atau reduksi dikurang oksidasi ya, sama aja ya. Oke, ini kan kalau misalnya kita hitung nilainya, ini kan 0,8 dikurang. Oke, ini minus 0,44. Ya kan, berarti positif dong, ya kan? Minus ketemu minus, plus dong. Ini kan jadi 4, ini 2, ini 1, 1,24. Ya kan, jadi positif dia. Berarti jawabnya adalah yang D ya. Kalau ini dalam sel volta, logam yang menggunakan logam Zn dan Ag, logam Zn berperan sebagai katoda, Zn sama Ag katanya. Zn sama Ag. Kalau Zn sama Ag berarti reduksinya adalah si Ag ya. Karena kan nilainya paling gede ya. Reduksinya adalah Ag, berarti katodanya adalah Ag. Di sini katanya Zn yang katoda. Oh, ini terbalik. Oke, seharusnya yang Ag itu yang katoda, Zn-nya adalah anodanya. Oke, berarti jawabannya ini tadi adalah yang D. Oke, next. Kita lanjut yang soal 63. Kalau yang ini nanti teman-teman hati-hati ya, kalau misalnya untuk lihat yang reaksi elektrolisis, perhatikan reaksinya itu yang gimana. Ini yang ditanya adalah yang katoda. Oke, nih boneka yang terbuat dari logam besi. Jadi ini bonekanya nih, ini bonekanya terbuat dari logam besi akan disepuh dengan logam perak. Oke, jadi ini dalam reaksinya ini di sini ada Ag itu logam peraknya, katodanya ya, dan di sini adalah Fe. Fe ini adalah yang bonekanya, dan larutannya ini kan otomatis harus mengandung Ag dong, ya kan, mengandung Ag. Terus yang ditanya adalah reaksi pada katoda. Oke, hati-hati ya, kalau pada reaksi katoda itu yang harus kita lihat adalah kationnya. Oke, ini adalah Ag. Oke, jadi kalau misalnya seperti ini, ya siapa yang bereaksi? Udah jelas ya, yang bereaksi itu adalah Ag-nya, ya kan? Karena perhatikan nih. Oke, jadi Ag plus ditambah elektron itu akan menjadi Ag. Ini yang terjadi di katodanya. Oke, jadi teman-teman perhatikan dia reaksinya gimana. Oke, atau gini ya, lebih jelas lagi, kita jelasin lagi insya Allah ya. Jadi proses penyepuhan itu menggunakan katodanya di sini. Ingat ya, dalam elektrolisis itu kalau minus itu katoda ya, sedangkan kalau anoda itu yang positif. Jadi katodanya di sini adalah boneka besinya, sedangkan anodanya itu adalah Ag-nya, logam Ag. Dan ingat Ag itu kan dia non inert ya, yang inert itu kan PtCaO ya. Oke, dan larutannya ini mengandung ion Ag. Oke, jadi pada proses penyepuhan yang terjadi tersebut di katode yang ini, itu berarti mengalami reaksi reduksi dong, ya kan? Jadi ion peraknya itu yang mengalami reaksi reduksi. Sedangkan kalau misalnya di anoda itu terjadi reaksi oksidasi dong, oksidasi dari logam peraknya, ya kan? Jadi ketika logam peraknya itu mengalami reaksi oksidasi, oke, elektron yang dilepaskan itu mengalir dari anoda ke katoda. Ingat, baik dia volta atau elektrolisis itu selalu bergerak dari anoda ke katoda. Oke, jadi elektronnya itu dilepaskan masuk ke dalam katodanya. Oke, sehingga menuju katoda ya, sehingga diterima nanti oleh peraknya sehingga mengalami reaksi reduksi, ya kan? Jadi Ag yang ini itu nanti bakalan mengendap di sini. Oke, jadi yang besi ini, yang boneka ini, yang awalnya dia besi ya, jadi nanti luarnya itu nanti bakalan ada Ag.
Oke, jadi akan melapisi. Jadi nanti akan mengendap pada boneka ini. Oke, makanya jawabnya adalah yang A. Oke. Next lagi yang 64. Oke. Fluorin dapat diperoleh dari elektrolisis leburan KaF2 sesuai persamaan reaksinya yang ini ya. Untuk menghasilkan gas fluorin ini sebanyak 2,24 liter, muatan listrik yang diperlukan itu sebesar berapa? Jadi muatan listrik di sini itu dimaksud adalah kolomnya ya, berapa kolom yang dihasilkan. Oke, sekarang kita buat dulu nih persamaan reaksinya dulu ya. Yang ini yang persamaan reaksinya itu udah diketahui, yaitu kita pakai yang ini. HF2 min Oke, menjadi HF ditambah F2 ditambah elektron. Oke, ini kita setarain dulu ya. Di sini F-nya jumlahnya ada 2. Ini 1, ini 2, berarti udah 3. Berarti ini setengah ya. Baru pas. Oke. Jadi kalau misalnya setengahnya mau kita hilangin dikali 2 aja. Berarti ini jadi 2 HF2 min. Ini menjadi 2 HF, ya kan? Ditambah F2 ditambah 2 elektron. Oke. Sekarang di sini gas fluorinnya katanya 2,24 liter pada keadaan STP. Oke, berarti apa yang kita cari? Mol. Pintar sekali. Oke. Kalau dia mol dalam keadaan STP, carinya sama dengan kan mol sama dengan volume per volume STP. Teman-teman masih ingat nggak volume STP berapa? Oke, kita lihat dulu masukin dulu ya. Yaitu ini kita masukin dulu 2,24 liter. Volume STP itu adalah 22,4, ya kan? Ini berarti nilai sama dengan 0,1 mol. Oke. Ingat ini tadi adalah molnya F2. Berarti kita masukin di sini, ini tadi molnya sama dengan berapa dah? 0,1 ya. Ini 0,1 berarti untuk 2 elektron berarti berapa? 0,2 dong, ya kan? Ini lihat koefisiennya. Oke. Kalau untuk satunya 0,1 berarti untuk duanya 0,2. Oke. Yang ditanya di sini kan berapa kolom ya? Berarti teman-teman masih harus ingat ini. 1 Faraday atau 1 mol elektron itu sama dengan 96.500 kolom. Oke. Jadi kalau misalnya 0,2 tadi ya elektronnya ya. 0,2 mol elektron itu sama dengan berapa kolom? Oke, jadi tinggal dikali aja. Berarti 0,2 dikali 96.500 sama dengan 19.300 kolom. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Oke, next lagi. Seorang siswa melakukan percobaan elektrolisis menggunakan elektroda karbon. Setelah beberapa menit, siswa tersebut melakukan beberapa uji pada larutan sekitar anoda dan katodanya. Data perubahan warna hasil percobaan disajikan dalam tabel berikut. Oke, di sini diketahui bahwa pada katodanya, di katodanya ya, setelah dideteksi indikator PP katanya dia berwarna merah muda. Sedangkan kalau dideteksi dengan amilum tidak berwarna. Oke, sedangkan kalau di anodanya, kalau dideteksi dengan indikator PP dia tidak berwarna, sedangkan kalau dideteksi amilum dia berwarna biru tua. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah belajar ini, yang reaksi elektrolisis ini, apalagi kalau misalnya udah ujian praktek atau udah praktikumnya ini, teman-teman bakalan tahu ya, bakalan lebih cepat ini. Oke, ingat aja kalau indikator VT itu adalah untuk mengidentifikasi adanya satu larutan itu dia mengandung basah. Oke, karena ada ion OH-nya. Sedangkan kalau dideteksi dengan amilum dan dia warnanya biru tua positifnya, itu berarti larutan itu mengandung iodin. Oke, jadi kita cek jawabannya apa ya. Oke, berdasarkan data percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut itu apa yang mengelektrolisis. Oke, tadi ingat ya, jelas ya, bahwa tadi di katoda itu dia katanya warnanya berubah menjadi warna biru muda, warna apa tadi? Merah ya. Oke, itu karena merah muda karena dia mengandung ion OH- terjadi di katoda. Oke, berarti OH berarti kita lihat yang ada basanya, berarti Na ya. Oke, Na. Kalau yang B jelas salah ya, karena dia lelehan. Dia itu bakalan bisa mengalami OH yang mengalami, jadi ada airnya yang mengalami reaksi reduksi di katodanya. Oke, jadi gini, di katoda itu reaksinya itu gini.
2H2O ditambah 2 elektron, dia akan menghasilkan 2OH- ditambah ada gasnya. Teman-teman perhatikan ya, pasti ada gasnya. Oke, yang ini dia mengidentifikasi ini OH-nya, makanya warnanya itu dia berubah menjadi merah muda kalau dikasih PP ya. Oke, dikasih indikator PP. Oke, berarti dia Na ya. Oke, terus katanya tadi pada anodanya itu dikasih amilum berubah warnanya ya. Berarti ada iodinnya. Berarti yang ada iodinnya udah jelas yang I ya. Berarti reaksi di anodanya itu sama dengan 2 imin itu akan menjadi I2 ditambah 2 elektron. Ini dia. Oke, berarti udah jelas senyawanya itu adalah larutan NaI. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Kalau teman-teman jawabnya yang B, itu udah jelas salah. Kenapa? Kalau dia lelehan NaI, nanti di katodanya itu bukan air yang mengalami reduksi, tetapi dia sendiri, ionnya sendiri. Nanti bakalan seperti ini, Na ditambah elektron menjadi Na. Nih, Na+. Itu kalau dia lelehan. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, next lagi. Perhatikan gambar percobaan korosi berikut dengan kondisi berikut. Oke, jadi teman-teman perhatikan nanti ini kondisinya. Ini kan semuanya ada paku ya. Terus perhatikan nanti kondisinya itu dalam keadaan apa, dan yang ada di dalam paku itu, dan maksudnya yang ada di dalam tabungnya ini nanti apa gitu. Paku besi yang paling lambat berkarat adalah terdapat pada nomor, oke kita cek dulu satu-satu nih. Kalau nomor 5, oke sesuai dengan ayah. Kalau nomor 5 ini ada udara, itu juga bakalan berkarat. Kalau yang 4, oke, kita lanjut aja ya, langsung ke yang paling lambatnya aja. Yang paling lambat itu adalah nomor 1. Kenapa? Karena dia ada minyak, oke. Jadi minyak ini dia bakalan melindungi pakunya supaya nggak terjadi korosi. Jadi yang paling lambat itu adalah yang nomor 1, oke. Sedangkan yang paling cepat itu adalah yang nomor 2, oke. Karena ada senyawa NaClO. Oke, dan ini yang akan mempercepat terjadi korosinya. Oke, NaClO-nya itu yang bahkan merangsang supaya dia itu semakin cepat terjadi korosinya. Kalau yang 3, ini juga terjadi korosi, tetapi dia lebih lama daripada yang 2. Kenapa? Karena ini adalah airnya yang udah dididihkan. Jadi oksigen yang terlarut dalam airnya itu udah lepas. Kalau yang 4, ini juga mengalami korosi, ini lebih cepat daripada yang 3. Oke, ini karena kan airnya air biasa, bukan dididihkan. Kalau ini udah dididihkan, berarti di sini yang paling lambat berkarat itu adalah yang E. Oke, next lagi. Diketahui data potensial reduksi beberapa logam berikut. Oke, ini ada data potensialnya. Urutan logam dari yang paling baik digunakan untuk mencegah terjadinya korosi pada besi dengan perlindungan katodik. Oke. Kalau ini sih bakalan lebih gampang ya, karena diketahui nilai E0 selnya. Jadi teman-teman nanti cuma perhatikan aja nilai E0-nya. Ingat seperti yang tadi yang udah dijelasin sebelumnya, kalau dia E0-nya kecil berarti dia mudah mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan kalau E0-nya besar berarti itu yang mengalami reaksi reduksi. Oke. Jadi di sini yang ditanya itu adalah yang paling baik digunakan untuk melindungi besinya supaya tidak berkarat. Oke. Jadi kalau untuk melindungi besi, jadi kita cari yang logam yang mengalami yang mempunyai E0-nya itu paling kecil. Semakin kecil nilai E0-nya berarti dia semakin bagus melindungi besi. Oke. Berarti di sini yang paling bagus itu kita lihat dulu ya, yang nilainya itu paling kecil. Oh ya, ini semuanya minus ya. Berarti ini dong Mg. Iya kan? Paling kecil nih minus 2,37, oke. Jadi yang paling kecil itu yang paling bagus untuk melindungi besi yang pertama adalah Mg. Oke, ini yang paling bagus yang pertama. Terus yang kedua nilainya paling kecil yang mana? Al ya, 1,66 ya. Jadi Mg Al, oke, berarti ini Mg Al berarti antara D sama E. Mg Al, terus setelah itu nih Zn dong ya kan, 0,76. Zn yang ketiga, terus yang keempatnya nih Fe. Fe ini yang harus dilindungi ya kan, 0,44. Berarti setelah Zn berarti kita cek Ni. Nah, Ni dong ya kan. Jadi Ni ini pokoknya yang paling kecil dari yang ini 0,44. Jadi Ni baru selanjutnya adalah Pb. Oke, berarti jawabnya adalah yang E. Oke, jadi ingat yang dapat melindungi itu adalah semakin kecil nilai E0-nya berarti dia semakin mudah mengalami oksidasi. Jadi
besi itu yang di dalamnya, sedangkan yang tadi ini, yang logam-logamnya ini, yang misalnya Mg, itu yang melapisi bagian luarnya itu, jadi yang mengalami kontak pertama sekali terhadap udara atau air dengan udara yang sekitarnya, itu adalah Mg-nya. Kalau misalnya kita pakai Mg ya. Jadi yang mengalami oksidasi atau yang mengalami perkaratan pertama sekali itu adalah Mg-nya. Sedangkan Fe-nya itu adalah terlindungi. Jadi dia semakin susah mengalami karat. Oke? Oke, next lagi. Perhatikan tabel berikut ini. Oke, ini kayaknya perkaratan lagi, kurasi lagi ya. Tabungnya ada 4. Oke, kalau yang tadi kan dia udah langsung ada gambar nih, ini dalam bentuk kata-kata. Oke. Yang pertama, tabung besi dimasukkan dalam tabung berisi air. Yang kedua, besinya dimasukkan ke dalam air garam. Yang keempat, yaitu besinya dipakai pada oli. Sedangkan yang ketiga tadi ya, yang keempat itu besinya dimasukkan ke dalam air yang udah dididihkan. Oke. Pernyataan yang benar yang ditanya itu yang benar yang mana? Oke, kita cek dulu ya langsung ke jawabannya. Kalau yang A, paku besi pada tabung 2 paling mudah berkarat. Oke, ini benar ya. Jadi, yang paling gampang berkarat di sini antara dia ada perlakuan 1, 2, 3, 4 itu adalah yang nomor 2. Kenapa? Karena ada larutan garam. Jadi garam ini dia salah satu faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Oke. Jadi ini udah benar jawabannya yang A ya. Kalau yang B, paku besi pada 4 paling lambat berkarat. Bukan. Yang paling lambat berkarat itu adalah 3, dilapisi dengan oli. Karena oli itu nanti melindungi besinya dari pengaruh faktor-faktor yang dari luar, misalnya kayak udara atau dengan air, kayak gitu. Kalau yang C, urutan terjadinya korosi pada paku besi urutan dari paling lama, 4, 3. Udah jelas ya. Tadi yang paling lambat itu adalah nomor 3. Terus setelah itu ini air yang dididihkan. Ini yang kedua paling lambat. Terus yang kesatunya ini, oke, ini yang ketiganya, yang nomor 1 ini. Baru yang paling cepat itu adalah yang nomor 2. Oke, jadi jawabnya adalah yang A ya. Oke, lanjut lagi. Unsur X memiliki konfigurasi elektronnya yang ini dalam sistem periodik unsur. Unsur X terletak berturut-turut pada golongan dan periode berapa? Oke, kita tulis ulang dulu ya. Tadi konfigurasinya gimana? Tadi katanya AR, terus ini punyanya S ya. 4S2, 3D10, 4P6. Oke, lihat yang paling luar, yaitu berdasarkan urutannya. Berarti yang ini dong. Ya kan? Berarti kalau belakangnya SP itu adalah jelas golongan A. Oke, dan kalau di belakangnya SP dijumlahin aja yang di atasnya, itu menunjukkan dia golongan. Berarti 2 tambah 6, ini berarti golongan 8A. Oke, sedangkan kalau untuk periode itu adalah lihat angka di depannya paling besar, 4 ya. Oke, berarti dia golongan 8A, periode 4. Oke, berarti udah jelas jawabannya adalah yang E. Oke, 70, soal terakhir nih. Oke. Data afinitas elektron unsur-unsur dalam satu golongan disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data urutan unsur-unsur satu golongan dari atas ke bawah, oke, adalah yang mana? Oke. Jadi teman-teman perhatikan, kalau teman-teman lihat ini, afinitas elektron itu kan kecenderungan untuk menangkap elektron. Jadi semakin ke bawah, dia kecenderungannya itu semakin gampang melepaskan menangkap elektron atau enggak. Oke, jadi kalau afinitas elektron itu kan adalah, kalau teman-teman masih ingat ya, besarnya energi yang dibebaskan oleh satu atom netral, ya kan, dalam mewujud gasnya pada saat penangkapan satu elektron sehingga membentuk ion negatifnya. Itu kalau misalnya afinitas. Dan kalau misalnya afinitas itu ini kan diminta dalam satu golongan ya. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah itu kan jari-jari atom semakin besar ya. Jari-jari atom semakin besar berarti dari inti keluar itu jauh dong jaraknya ya kan. Sehingga kalau untuk tarik menarik dari intinya keluar ke kulit terluar itu semakin lemah. Makanya kalau afinitas elektron dari atas ke bawah itu semakin kecil. Oke. Berarti yang paling atas itu adalah yang nilainya paling gede. Yang mana? Nah, 60 dong, ya kan? Berarti yang paling gede itu adalah yang paling atas adalah V. Terus yang kedua, yang paling besar nilai kedua adalah yang Y. Jadi V, Y, X ya. Oke, X, Z,
W. Berarti ini jawabnya adalah yang A. Oke, jadi teman-teman ingat lagi ini yang sifat-sifat periodiknya yang ada afinitas elektron, energi ionisasi, jari-jari atom, keelektronegatifan, ya kan, masih banyak lagi. Jadi belajar lagi, gunakan waktu 1 bulan ini supaya nanti dapat hasil yang maksimal ya. Oke, dan jangan lupa untuk nanti persiapan untuk USBN juga. Oke, demikian dulu untuk pembahasan ini. Ini kita bahasnya 10-10 ya. Kita lanjut lagi nanti ke soal 10 selanjutnya, karena kan janjinya kan ini ada 100 soal ya. Oke, dan jangan lupa please subscribe dan share ya, bagiin sama teman-teman yang lainnya supaya semua siswa SMA yang kelas 3 yang ambil UN Kimia atau juga nanti yang ada USBN Kimia dapat nilai terbaik. Oke, demikian dulu. Terima kasih.